Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang routing RIPv2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Muhammad Nur Fajri, dan teman-teman saya yaitu Caman Dini dan Muhammad Dimas Fitrawardana. Yang pertama, materi pengenalan tentang apa itu routing RIPv2 yang akan dibawakan oleh saya sendiri. RIPv2 adalah protokol routing berbasis disk vektor yang digunakan untuk mengiklankan rute dalam jaringan IP. Protokol ini dirancang untuk jaringan kecil hingga menengah dan menggunakan algoritma Bellman-Ford untuk menentukan rute terbaik. RIPv2 merupakan versi yang lebih canggih dari RIPv1 yang menawarkan fitur tambahan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan rute. Selanjutnya, fitur utama routing RIPv2 yang akan dibacakan oleh saudari Cawandini. Fitur utama routing RIP-F2 yang pertama ada dukungan untuk VLSM atau Variable Length Subnet Masking. RIP-F2 memungkinkan penggunaan subnet mask yang berbeda untuk jaringan yang berbeda, meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP. Yang kedua ada penggunaan multicast, yaitu RIP-F2 menggunakan alamat multicast 224.0.0.9 untuk mengirimkan pembaruan rute, mengurangi beban pada jaringan dibandingkan dengan pengiriman broadcast. Yang ketiga ada informasi rute yang lebih lengkap. RIP-F2 dapat mengirimkan informasi rute yang lebih detail, termasuk subnet mask yang tidak tersedia di RIP-F1. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan RIPv2 yang akan dibacakan oleh saudara Dimas. Baik, adapun kelebihan dari RIPv2 yang pertama itu mudah dikonfigurasi dan diimplementasikan. Kedua, mendukung VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Yang ketiga, menggunakan multicast untuk pembaruan rute. Yang keempat, menyediakan informasi rute yang lebih lengkap. Yang terakhir, kompatibel dengan banyak perangkat jaringan. Adapun kekurangan dari RIPv2 yang pertama itu batasan popcorn maksimum sebesar 15. Kedua, tidak cocok untuk jaringan besar. Ketiga, rentan terhadap masalah loop routing. Yang keempat, pembaruan rute yang lebih lambat dibandingkan protokol lain seperti OSPF. Yang terakhir, tidak mendukung autentikasi secara default. Selanjutnya, konfigurasi routing RIPv2. Konfigurasi ini berfokus pada pengaturan protokol routing untuk memungkinkan router berkomunikasi dan berbagi informasi rute dengan router lain. Berikut penjelasan singkatnya. Yang pertama, yaitu aktivasi protokol routing. Dengan perintah router RIP, kita mengaktifkan protokol RIP pada router. Yang kedua, pengaturan versi. Menggunakan versi 2, kita menentukan bahwa router akan menggunakan RIPv2 yang mendukung fitur lebih baik seperti pengiklanan subnet yang lebih spesifik dan dukungan untuk VLSM. Yang ketiga yaitu menambah jaringan, diikuti dengan alamat jaringan seperti 2.2.2.2 dan sebagainya, digunakan untuk mengidentifikasi jaringan yang akan diiklankan oleh router. Yang keempat yaitu menonaktifkan auto summary. Dengan no auto summary, kita menonaktifkan fitur yang secara otomatis merangkum rute setelah jaringan. Ini penting untuk memastikan router dapat mengiklankan subnet yang lebih spesifik berguna dalam jaringan yang menggunakan subnetting. Selanjutnya, cara kerja routing oleh Camandini. Adapun cara kerja routing RIP-F2 yang pertama update routing periodik, yaitu RIP-F2 secara berkala mengirimkan update routing biasanya setiap 30 detik. Update ini berisi informasi tentang jaringan yang diketahui oleh router. Yang kedua, ada tukar informasi rute. Rute tetangga akan saling bertukar informasi rute dalam update ini. Informasi rute meliputi alamat jaringan, jumlah hop, dan informasi lainnya. Yang ketiga ada pembaruan tabel routing. Ketika router menerima update routing, mereka akan memperbarui tabel routing mereka.
Yang keempat ada timeout rute. Jika suatu rute tidak diiklankan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 180 detik, maka router akan menghapus rute tersebut dari tabel routing. Yang kelima ada penggunaan hop count. RIP F2 menggunakan jumlah hop sebagai metrik atau untuk memilih jalur terbaik. Yang keenam ada broadcast update. RIP F2 menggunakan broadcast untuk mengirimkan update routing. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibawakan oleh Saudara Dimas. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini, RIPv2 adalah protokol routing yang sederhana dan efektif untuk jaringan kecil hingga menengah, dengan dukungan untuk VLSM dan penggunaan multicast. RIPv2 menawarkan keunggulan dibandingkan versi sebelumnya. Meskipun memiliki batasan, RIPv2 tetap menjadi pilihan yang baik untuk banyak aplikasi jaringan. Untuk jaringan yang lebih besar, pertimbangkan untuk mengeksplorasi protokol routing lainnya seperti OSPF dan L. Baik, itulah presentasi yang cepat kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, coba deh.